Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Salawat dan salam kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang pemirsa Jamaah TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak dari sebuah ilmu dan puncak dari amaliyah ibadah, ujung-ujung kedua hal ini adalah kesempurnaan akhlak. Siapa hari ini yang mengaku pemahamannya yang paling benar, maka cukuplah lihat bagaimana kesempurnaan akhlaknya. Siapa yang hari ini mengaku imannya paling sempurna, maka lihatlah bagaimana kesempurnaan akhlaknya. Siapa hari ini mengaku bahwa ilmunya yang paling tinggi, maka lihatlah bagaimana akhlaknya. Maka hari ini tema tausiah Ramadan kita adalah mengukur kesuksesan Ramadan tergantung kepada kemuliaan akhlak. Jamaah TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didikan akhlak pertama untuk mengukur kesuksesan Ramadan itu adalah pertama, didikan akhlak mujahadah, bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah, pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu. Karena hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, hawa nafsu hanya bisa dikendalikan. Maka hari ini kenapa ibadah Ramadan hati begitu tenang, jiwa begitu tentram? Karena kita menahan diri, menahan amarah, menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan lisan, menahan bisikan hati, lintasan pikiran. Makanya potensi dalam Ramadan mujahadah melahirkan ketenangan jiwa. Maka inilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surah Asy-Syams. Coba perhatikan surah Asy-Syams. 7 sumpah Allah di dalam Al-Quran surah Asy-Syams hanya untuk menjelaskan ayat yang ke-9 dan ke-10. Demi matahari, demi bulan, demi langit, demi bumi, dan seterusnya. Hanya menjelaskan di ayat yang ke-9 dan ke-10. Apa ayat yang ke-9 dan ke-10 itu? Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang setiap hari mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Amat sangat merugi orang yang setiap harinya hanya mengotori jiwanya. Maka Ramadan itu adalah bulan didikan mujahadah, sungguh-sungguh ibadah, mengendalikan diri dari keinginan nafsu yang bermaksiat kepada Allah. Bukankah di dalam ketika 1 Syawal orang keluar sholat Idul Fitri dengan pakaian baru, baju putih, koko putih, peci putih, mukena putih, pakaian serba baru. Tapi betapa orang takut kalau dalam 1 Syawal bajunya yang putih itu kotor. Mereka khawatir karena baju itu akan kotor. Tapi betapa yang khawatir manusia kalau ternyata di 1 Syawal bukan kokonya yang terkena noda, tapi ternyata hatinya yang kotor, menyimpan hasad, menyimpan iri, menyimpan dengki, menyimpan permusuhan dan pertikaian. Karenanya didikan Ramadan untuk mengukur kesuksesan Ramadan. Apakah selepas Ramadan kita tetap mujahadah, mampu mengendalikan diri selepas bulan Ramadan? Hadirin jamaah TV Agara yang dirahmati oleh Allah.
Lalu yang kedua, untuk mengukur kesuksesan Ramadan yang kedua, apakah setelah Ramadan berlalu, didikan Ramadan, orang-orang di dalam Ramadan tetap muraqabah. Muraqabah artinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang selesai Ramadan tetap merasa dirinya diawasi oleh Allah? Kalau di tengah Ramadan betapa banyak orang yang takut minum, padahal bisa saja dia buka lemari kulkas, dia ambilkan minuman yang dingin, lalu dia masuk ke kamar dan meminum minuman itu, tidak siapapun yang melihat. Tapi kenapa dia tidak mau melakukan itu? Dia merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka andai orang seperti ini di luar Ramadan tetap dirinya merasa diawasi oleh Allah, maka pertama, orang diawasi oleh Allah lahir sifat ikhlas beribadah karena Allah. Maka orang ikhlas itu orang yang paling selamat. Orang ikhlas itu orang yang paling mulia. Ada orang atau tidak ada orang sama saja. Dipuji orang atau dihina orang sama saja. Dilihat orang atau tidak dilihat orang sama saja. Karena orang ikhlas beramal tidak butuh pencitraan dan pujian orang, tapi dia hanya butuh satu sisi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin kalau dia beramal, Allah yang maha melihat itu, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanya melihat hatinya dan aksi dari hati itu bentuk amal yang ikhlas. Maka orang merasa dirinya diawasi oleh Allah itu lahir sifat ikhlas karena Allah. Dia tidak butuh pencitraan, dia tidak butuh pemujian dari orang lain, dia tidak butuh penilaian orang, tapi dia sibuk di hadapan Allah agar dia punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama, muraqabah melahirkan ikhlas dalam beramal. Lalu yang kedua, orang yang muraqabah merasa dirinya diawasi oleh Allah, yang kedua lahir sifat jujur. Jujur ini adalah salah satu sifat yang hari ini manusia kekurangan jumlah orang-orang yang jujur. Yang salat berjamaah, masjid-masjid sesak penuh dalam Ramadan. Malam-malam pertama tarawih, masjid sesak penuh orang salat. Yang salat banyak, yang zakat banyak, yang sedekah ramai, yang puasa banyak, yang haji ngantri sampai 20 tahun untuk berangkat naik haji. Tapi untuk jujur kepada dirinya, kita kekurangan jumlah orang-orang yang jujur dalam kehidupannya. Maka Ramadan itu mendidik manusia untuk jujur dalam dirinya, jujur beraktivitas dan jujur dalam bermasyarakat. Bukankah di tengah Ramadan kita selalu disampaikan satu hadis Nabi, siapa yang berpuasa dalam Ramadan tapi dalam puasa tidak meninggalkan dusta, man lam yada' qaula zur, dia puasa tapi dusta tidak dihilangkan, dusta terus diperbuat, persaksian palsu terus diperbuat, maka potensi puasanya Allah tidak berhajat membalas puasanya. Didikan ini mengajarkan agar orang selesai melewati Ramadan tetap jujur di dalam dirinya. Tidakkah kita berkaca dan melihat bagaimana Rasul belum diangkat jadi nabi, tapi dia digelar Al-Amin. Dia orang yang jujur dan terpercaya. Ucapannya tidak pernah terkhianati, janjinya tidak pernah dia khianati, dan amanah yang diberikan pun tidak pernah dia khianati. Maka dia digelar Al-Amin. Dan hari ini saksikan di sekeliling kita, orang-orang yang hari ini sukses hidupnya, pasti di balik kesuksesan hidup itu ada cerita kejujuran. Tapi perhatikan orang yang hari ini bangkrut, orang yang hari ini gulung tikar, rata, ekonominya musnah, pasti di balik kemusnahan dan gulung tikarnya ekonominya itu disebabkan karena kecurangan dan kebohongan. Maka Ramadan mendidik kita untuk jujur. Pertama, jujur melihat diri kita sendiri. Karena kalau jujur melihat diri sendiri, ini yang membuat air mata taubat itu berderai. Hanya orang yang jujur melihat dirinya lah
Orang yang mau bangun tengah malam, lalu dia perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kalau kita tidak jujur kepada diri kita, mustahil kita jujur untuk orang lain. Maka Ramadan mendidik kita, jujurlah melihat diri, jangan terlalu jujur menghakimi orang lewat aib, cacat, kekurangan orang. Seharusnya setiap kita jujur melihat aib, cacat, dan kekurangan kita sendiri. Hadirin sidang jamaah TV Agara yang dirahmati oleh Allah. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, mengukur kesuksesan Ramadan itu adalah nafi'an linnas. Kita harus punya manfaat kepada orang lain. Ada tipe manusia, hadirnya dia dengan tidak hadirnya dia sama saja. Adanya dia dengan tidak adanya dia sama saja. Ada tipe yang kedua, hadirnya dia tidak menambah jumlah, tidak hadirnya dia pun tidak mengulangi jumlah. Ada tipe yang ketiga yang paling mengerikan, hadirnya mendatangkan mudarat. Kalau dia tidak hadir, justru diharapkan dan sampai didoakan orang agar dia tidak hadir. Tapi yang ketiga-tiga versi ini Rasul tidak anjurkan untuk kita. Justru Allah dan Rasul hanya anjurkan satu, khairun nas, sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, anfa'uhum linnas, dia punya manfaat kepada orang lain. Maka tidak kalah kita belajar dari pondasi-pondasi, pondasi masjid, pondasi rumah, pondasi bangunan. Pondasi itu menopang kokoh atau tidaknya satu bangunan tergantung kepada pondasinya. Tapi pondasi tidak menunjukkan diri. Pondasi tidak perlu diperlihatkan, tapi kokoh atau robohnya suatu bangunan tergantung kepada pondasinya. Tidakkah kita belajar dari pohon pisang? Berkali-kali ditebang dia tidak akan mau mati, tapi setelah dia berbuah tanpa ditebang dia akan mati juga. Artinya dia pantang mati sebelum menuai manfaat kepada orang lain. Tidakkah kita mengambil pelajaran daripada daun pepaya? Daun pepaya di atas ternyata daun pepaya yang pahit, ternyata di bawahnya ada buah-buah manis yang sangat bermanfaat. Tidakkah kita belajar dari pokok kelapa, dari ujung, dari akar sampai ke ujung pohon kelapa menuai manfaat? Maka manusia itu tergantung kepada manfaatnya. Hidup ini bukan tergantung seberapa bernilainya kita, seberapa hebatnya ilmu kita, seberapa kita mampu menguasai dan menyiasati satu kedudukan. Tapi yang paling penting dalam hidup ini, seberapa bernilai dan bermanfaatnya kita untuk orang lain. Barulah disebut kita berhasil dalam Ramadan. Maka untuk mengukur kesuksesan Ramadan yang ketiga, apakah setiap kita punya nilai dan manfaat kepada saudara kita? Kalau hadir saya dan hadir kita semua menuai manfaat dan maslahat kepada orang, barulah kita benar-benar bernilai. Tapi kalau hadir saya dan hadir kita hanya mendatangkan mudarat kepada orang lain, maka cukuplah Ramadan itu ternyata tidak berhasil mendidik kita karena kadar keilmuan kita yang lemah. Hadirin sedang jamaah pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat kita petik, Ramadan adalah bulan mendidik kita agar berakhlak mulia. Maka didikan Ramadan berhasil atau tidak? Pertama, apakah selepas Ramadan orang di dalam Ramadan tetap beribadah, mengendalikan hawa nafsu, menjaga anggota badannya untuk tidak berbuat dosa? Lalu yang kedua, apakah orang didikan Ramadan tetap muraqabah, merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu yang ketiga, apakah orang selesai Ramadan dia berbagi, bermanfaat untuk orang lain? Maka ukurlah diri kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala